Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan sedikit ilmunya kepada manusia. Salawat dan salam semoga berlimpah pada baginda teladan sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga mudah-mudahan berlimpah pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Amin. Saya doakan para jamaah Nurul Iman ini semuanya mudah-mudahan selalu bisa menjalani kehidupan ini dengan istiqomah. Amin. Juga ketika Allah memanggil kita semuanya, kita pun berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Barangkali yang agak relevan untuk saya kaji pada kesempatan pagi ini terkait dengan pendidikan. Pertama, karena saya kurang lebih 24 tahun menjadi guru. Yang kedua, insya Allah anak-anak kita atau mungkin cucu-cucu kita Senin besok itu sudah mulai masuk lagi ya Bu ya. Senin besok sudah mulai masuk lagi setelah sekitar 3 pekan libur. Para ayah dan bunda, biasanya saya kalau menyebut begitu saya para jamaah Nurul Iman. Jadi khususnya ini para bapak itu punya tugas yang sangat berat sekali. Apa itu Ustaz? Apakah memberi nafkah? An-nafaqah itu merupakan tugas berat, tapi bukan tugas paling berat. Nah, apalagi zaman sekarang ya, luar biasa, manusia makin banyak, lapangan pekerjaan tidak sebanyak manusianya. Bahkan kata Pak Munib Hatib, beliau sebagai pakar pendidikan, sampai sekitar 20 ribuan profesi pekerjaan yang hilang dari dunia ini. Tapi justru ada 2 kali lipat pekerjaan baru. Seperti zaman dulu Bapak mungkin masih muda, nggak ada profesi YouTuber ya. Tapi kalau sekarang itu ada profesi YouTuber. Bahkan YouTuber itu bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada bekerja biasa. Itu salah satu profesi terbaru di zaman modern ini. Nah, para hadirin kaum muslimin, ayah itu merupakan sebuah profesi dan pekerjaan yang sangat mulia, termasuk juga menjadi seorang ibu. Bukan nafkah yang paling berat itu adalah al-wiqayah. Jadi kalau saya mau menyampaikan 2 hal pekerjaan ayah itu, yang pertama adalah an-nafaqah, mencari nafkah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 233 disebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan diwajibkan bagi orang tua, bagi bapak, bagi ayah yang memiliki tanggungan, siapa? Istri dan anak, lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, maka wajib untuk menyiapkan sandang dan pangan bil ma'ruf, dengan cara yang layak. Yang kedua, al-wiqayah. Al-wiqayah itu menjaga anak dari mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Tapi secara naluri kita itu para ayah dan bunda semuanya memang sudah punya naluri, nama itu paternal instinct. Naluri atau insting fitrah keibu bapaan.
anak kita belajar jalan gitu ya, itu tuh kita tuh perhatikan banget gitu, takut jatuh. Ya. Anak kita wajahnya biasa-biasa, untuk pinter-pinter teuing, wajahnya ge beunteun sabaraha gitu. Ada anak orang lain bu, cantik, ganteng, tapi kira-kira apakah cinta dan sayang kita beralih kepada anak orang lain? Tidak, itu namanya paternal instinct. Jadi naluri ke ibu bapakan. Beda kalau si bapak bogoh kasih ibunya, asal sebelumnya itu tuh asalnya tuh bogoh biasa kayak tinggal. Tapi melalui proses waktu akhirnya tuh tumbuhlah rasa-rasa cinta. Tapi kalau kepada anak itu tidak melalui proses ujuk-ujuk gitu, langsung ada muncul rasa sayang. Mau gara-gara kieu bisa nanti kita tuh punya anak, sakieu budak teh jelek gitu ya, goreng patut urang hilikeun jeung budak batur bae tuker tambah teu gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah anak darah daging kita. Nah, ada satu pekerjaan lagi disebut al-wiqayah, penjagaan. Dan ciri dan cara paling benar dalam mencintai anak itu adalah kita menjaga anak-anak kita dari api neraka. Itu yang paling penting. Jadi mencari nafkah tugas berat. Sekarang kita harus membiayai anak-anak kita SPP-nya. Kalau di swasta itu kan begitu ya Bu ya. Jadi pendapatan primer untuk sekolah-sekolah swasta itu khususnya itu adalah dari donatur dan dari anak-anak. Maka diperlukan pembiayaan yang lancar dari para orang tua. Berarti dengan menyekolahkan anak kita ke sebuah lembaga pendidikan yang berbayar, istilahnya itu sebetulnya secara tidak langsung memberikan semangat kepada kita sebagai orang tua untuk lebih semangat bekerja. Nah, al-wiqayah penjagaan yaitu dari api neraka. Makanya kalau saya kasih judul, mungkin bahasanya begini judulnya itu, Ayah Bunda bimbinglah aku ke surga. Ya judulnya ya. Pernah cucu bapak gitu, atau anak bapak ngomong, ayah tuh bimbing saya ke surga, pernah gak gitu? Asal hentenya, lamun mama atau cing minjem HP, kita masa sering. Mama pengen nonton film, mama pengen wisata, itu masa sering gitu. Tapi lamun minta ke surga masa ya baru datang Islam begitu teh. Bahkan ini ada sebuah anekdot, cerita lucu-lucuan gitu ya. Ada guru bertanya kepada 30 murid, anak SD ya, kelas 3 contohnya itu. Siapa di antara kalian yang mau masuk surga? Yuk, semuanya ngacung kecuali satu orang. Jadi 29 orang ngacung, yang satu enggak ngacung. Kenapa kamu tidak ngacung? Enggak, Pak Guru katanya tuh saya tadi dinasehati sama mama kalau sudah beres sekolah jangan kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Jadi tong ke surga gitu. Dia walau alam dia salah tangkap gitu ya. Baru karena surga teh lamun tos di sekolah aya surga gitu henteu padahal banyak. Pak Guru bertanya apa, anak jawabnya apa, dia satu orang luar biasa. Walaupun anak ayah dan bunda semuanya, cucu semuanya itu tidak pernah ngomong ayah bimbinglah saya ke surga, itu secara otomatis paternal insting kita sebagai orang tua, sebagai kakek itu wajib untuk membimbing anak-anak kita ke surga, jauhkan mereka dari neraka. Ya. Kenapa Ustaz harus memasukkan anak ke surga? Dan tidak ada puncak kebahagiaan kecuali di surga. Dan sebenarnya tujuan akhir hidup itu adalah bahagia. So, Bapak sholat menaunan sholat Pak Ustaz saya disuruh oleh Allah. Terus kalau disuruh oleh Allah sholat nantinya nambah apa? Nanti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau sudah dicintai dan diridhoi oleh Allah bagaimana? Saya dimasukkan ke dalam surga. Kalau sudah di surga bagaimana? Saya hidup bahagia. Bahagia apa? Saum itu kan la'alakum tattaqun.
Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Memangnya kalau sudah takwa apa sih? Ternyata dijawab. Contohnya Ali Imran ayat 200 ayat terakhir itu, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian semuanya berbahagia. Ya kan? Tujuan akhir apapun yang dilakukan oleh manusia itu ujung-ujungnya adalah bahagia. Bahkan itu sesuai dengan Al-Quran. Kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya berbahagia. Nah, untuk menjadikan anak-anak kita jauh dari api neraka, menjadi ahli surga, itu tuh kalau kita, anak kita tuh kan hidup sekarang di 3 lingkungan. 1 lingkungan rumah, 2 lingkungan sekolah, 3 lingkungan masyarakat. Bapak sebetulnya dalam konsep nama Bu ingin menyolehkan anak mah. Rumah harus islami, sekolah harus menunggu jalur, jeung di rumah nuna sinergi kayak di masyarakat, tempatkan anak-anak itu tumbuh dan tinggal di masyarakat yang baik. Insya Allah itu ikhtiar sudah maksimal. Apa Bu? Rumahnya harus islami, sekolahnya juga harus islami, dan masyarakatnya juga harus Islam. Tak enak. Cantan tuh kan? Walaupun kita tuh sudah menempatkan anak di rumah yang sudah islami, sekolah yang sudah islami, masyarakat yang sudah islami, budak apakah jadi anak yang soleh? Cantan tuh. Dan ada lagi faktor yang lain nanti saya sampaikan. Tapi itu tuh sudah ideal maksimal. Makanya nanti di rumah itu ada 7 fungsi rumah. 1. Yang kedua, kalau menyekolahkan anak, pastikan sekolah ini tuh ngajarun sesuai dengan harapan kita. Bukan hanya aspek kognitif, tapi afektif dan psikomotorik. Masyarakat juga begitu. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab dikatakan, kalau kita mau membuat rumah, al-jar oblada. Perhatikan dulu bagaimana nih tetangga kita sebelum kita membuat rumah. Jangan-jangan kita bikin rumah di sana, akhirnya tuh anak mainnya dengan tetangga, dan ternyata tetangga itu tidak sesuai dengan harapan kita, harapan Islam. Gitu ya. Warofi koblatori, kalau kita mau pergian kemana saja, perhatikan dulu siapa teman safar kita, teman bepergian kita. Nah, yang pertama lingkungan rumah. Di rumah harus dibiasakan fungsi rumah itu ada 7. Ya, menemak mengalami insyaallah ya. Yang pertama fungsi rumah itu fungsi biologis atau dalam bahasa Arabnya al-maulud. Al-maulud itu fungsi reproduksi biologis, melahirkan. Jangan lamun tos nararika ya, itu tuh berarti harus siap untuk beranak pinak dalam Islam itu. Pernah suatu ketika ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan data hasabin wa jamalin. Ya Rasulullah, saya tuh menyukai seorang perempuan, dia tuh data hasabin, keturunan yang baik-baik, wa jamalin, dan cantik. Jadi zaman baheula oge kana geulis resep gitu nya. Apalagi sekarang. Lakin lam talin, tapi hanyakah dia itu tidak berketurunan, mandul. Apa atazawwajuha, boleh saya enggak menikahinya? Kata Rasulullah, la, enggak boleh. Aduh, saya itu udah sangat cinta ya Rasulullah. I love you, yang ditolak. Saya sudah sangat cinta. Lah, enggak boleh. Datang lagi ketiga kalinya, nedreg kata orang Sunda namanya. Kata Rasulullah mengatakan, tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukatsirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Kenapa? Karena kalau wanita subur beranak pinak, aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku nanti di hari kiamat. Karena ada nanti itu Nabi itu yang datang hanya dengan 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang. Kalau umatnya Nabi Muhammad banyak banget. Bahkan ada Nabi yang tanpa pengikut. Ya. Ada nanti itu Nabi yang datang kepada Allah itu tanpa pengikut. Gak kayak
naon istilah loyal gitu kepada Nabi tersebut. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad harus banyak. Bukan berarti ini menghinakan kepada ibu-ibu yang diuji dengan kondisi tidak subur ya. Ini mah kalau kita tuh masih lajang dan perawan mau menikah itu dicek dulu kesuburannya, maksudnya begitu. Tapi kalau sudah menikah ternyata diberikan kondisi yang seperti itu, maka itu sikap ridho ya, ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti apa-apa. Itu yang pertama adalah al-maulud, punya anak. Jangan seperti di Jepang. Di Jepang malah ada 10 juta unit rumah tanpa penghuni. Kenapa? Karena jumlah orang Jepang itu makin hari makin menyusut. Kenapa? Karena banyak yang tidak mau menikah dan yang menikah pun tidak mau punya anak, yang disebut dengan free child. Free teh bebas, child anak. Dan boga-bodaknya ribu aja. Bahkan memang karena di Jepang itu biaya untuk hidup berat. Nah gitu ya, ya kan anak kita juga yang ikhlasul amal ya yang di Jepang bekerja. Nah jadi para bapak dan ibu yang saya hormati, di Jepang itu sekarang jumlah manusianya hanya 125 juta dan pada tahun 2065 akan menyusut hanya sekedar 80 jutaan. Gara-gara sikap tidak mau menikah atau punya istri, punya suami menikah tapi tidak mau punya anak. Itu istilahnya mau enak tapi tidak mau punya anak. Sehingga kaum Nabi Lut, Pak, kaum Nabi Lut begitu kan. Kenapa kaum Nabi Lut? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Itu salah satu faktornya adalah ingin enak tapi tidak ingin punya anak. Tapi baru lagi gitu. LGBT ya, lemper, gehu, tahu, bala-bala tahu ya. Nah, para bapak dan ibu yang saya hormati, yang kedua mahar. Di zaman dulu tuh, jadi mahar tuh terlalu tinggi. Perempuan itu terlalu banyak meminta mahar yang tinggi, mengakibatkan kaum Nabi Lut menyukai sesama jenis. Wah, kemarin kan Bapak sampai sekarang juga ya yang ngundang itu banyak sekali undangan. Istri saya tuh sampaikan kalieur cenah kitu pin kalima sapoe dan aja kumaha lupa. Ieu aya cenah abi sama kaning satu orang itu minimal 100.000, 200.000 ieu kumaha. Nah, kalau macam sudah ningali heula cik abi teh dieu saha nu kawin teh. Ternyata alhamdulillah laki-laki dan perempuannya Iwan menikah dengan Wati. Aman. Hari Iwan mah lamun menikah dengan izin Allah. Iwan kabudi gitu ya. Itu mah udah bahaya. Ternyata yang 5 itu adalah alhamdulillah laki-laki ke perempuan gitu ya. Dan sebetulnya ketika kita datang kepada pernikahan itu tanpa memberikan amplop boleh gak Bu? Boleh aja, apa-apa udah diundang. Cuman beraku gitu nya, enggak diomongkeun. Kalau kita memberi kepada yang menikah amplop itu sifatnya hadiah atau sedekah? Hadiah. Kalau hadiah berarti dikasih nama tidak Bu? Ayo. Tidak. Atau akalun di mana si bapak eta mere hadiah ka abi? Nah, ini perlu ya, walaupun bukan itu bahasanya. Jadi ada hadiah, ada sodako. Kalau sodako itu bagusnya disembunyikan. Jadi sodako itu tong loba gaya gitu nya urang kaya kotak infak lewat sing kamera. Ulah. Ya, justru bagusnya itu disembunyikan. Tapi kalau hadiah bagusnya itu ditampakkan. Kenapa? Karena hadiah biar orang tahu bahwa saya memberi hadiah. Gitu ya. Kenapa? Karena hadiah itu kaidahnya hadis Rasulullah SAW, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Saya pernah mempraktikkan Pak, amplop nggak ingin dipuji orang, nggak dikasih nama tuh. Padahal belum oke ya saya kasih. Itu selintingan ke saya, kata Ustaz Ramdan, cenah Ustaz teu mere amplop ka abi gitu. Nah, kenapa? Karena ada beberapa amplop mungkin yang tanpa tulisan. Padahal maksudnya adalah
kita tuh menyembunyikan. Ternyata memang hadiah tidak bisa begitu. Hadiah itu akan terasa saling menyayanginya kalau dia tahu bahwa itu tuh dari kita. Ya makanya tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka akan saling menyayangi. Tikawin eta abdi kalau ngamplop kepada orang yang menikah itu tuh suka ditulisi, bahkan tulisan itu ngejeblat Ramdan pria gitu ya. Kasih kan nanti ketemu Ustaz gitu ya. Oh alhamdulillah, berarti dia tahu saya ngasih amplop gitu ya. Nah gitu ya, hadiah harus begitu. Nah, kita pernah mungkin ya kalau di YouTube suka lihat ada bapak-bapak yang pengemis begini lalu datang orang yang bawa makanan banyak, simpan di belakang langsung lari. Nah itu mah bukan hadiah sodako, dia tidak ingin diketahui oleh si bapak tadi yang pengemis. Tapi kalau hadiah itu ke anak, ke istri itu harus tahu. Ulah iya mah gitu di saat cincinnya mending teu malah rubuh ieu juga aya si bapak teh cincin we teu api-api. Disangkanya ti mantan ibunya. Wah, dia mah ti mantan bageun si bapak masuk balaga gitu. Harusnya bapak teh sampaikan, Ibu, maaf ya selama ini tidak pernah membahagiakan, tapi alhamdulillah ayah tuh punya rezeki. Apa ayah? Ini langsung tak dipasitin. Dengan bisa ibunya. Nah itu saling menyayangi. Yang kedua, istilahnya itu. Fungsi yang kedua dari rumah itu adalah al-musolla. Musola tempat apa coba? Tempat ibadah, tempat sujud, tempat sholat, tempat baca Quran. Jadi jadikanlah rumah itu seperti itu. Jadi tempat sholat sunnah bapak-bapak di rumah. Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat bapak-bapak itu di rumah kalau urusan sholat sunnah. Illal maktubah, pas yang wajib datanglah ke masjid. Tempat mengaji Quran, bacakan Al-Quran setiap hari di rumah. Perdengarkanlah kepada anak-anak kita. Jadi teladan. Karena children see, children do. Anak itu melihat, maka anak akan melakukan. Lamun bapak nak dekat tinggali sok salat sunnah di rumah, bapak nak ibu nak dekat tinggali sok maca Quran, aya gadang kumaha anak-anak untuk mau mengikuti. Ya, itu al-musolla, tempat ibadah, tempat sholat, tempat ngaji. Yang ketiga, fungsi rumah itu adalah al-madrasah. Madrasah itu tempat belajar. Nah, berarti jadikanlah rumah itu sebagai tempat pengajaran kepada anak-anak. Pak Ustaz, ieu budak teh tos disakolahkeun. Iya, tos disakolahkeun, tapi bukan berarti kewajiban mendidik anak itu beralih dari rumah dari rumah ke sekolah. Tetap kewajiban yang paling utama dan pertama adanya di rumah. Dan kalau dari sekolah itu kan pengajaran calistung, kognitif dan sebagainya. Di rumah itu tidak mesti begitu. Aduh Ustaz, berarti abdi teh kudu ngaluarkeun di dana. Naon ngaluarkeun dana? Pan kedah meser bor, simpan dia jadi tempat pengajaran saya segitu. Anak kita lagi makan, lahap makannya. Kita tanya, makannya lahap ya? Iya Umi, iya Abi, enak. Kenapa coba kamu bisa lahap begitu? Apa ya? Nggak tahu ya. Karena kamu sehat. Kalau kamu lagi sakit, makanan seenak apapun nggak akan terasa nikmat. Oh iya ya, maka bersyukurlah atas nikmat sehat yang Allah berikan kepadamu. Berarti ngajari masalah apa Bu? Syukur kepada Allah. Dan memang yang kamu nikmati itu adalah makanan kesukaanmu ya. Kalaupun kamu sehat, makanannya yang tidak disukai juga tidak terasa nikmat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sesekali kalau itu makannya yang tidak disukai, lapar ya makan aja. Belajar sabar. Syukur dan sabar. Lain dia mah budak keudahar ngalimet. Ieu dulu abi rek ngajarin heula. Lah ini syakartum la azidannakum. Gitu ya. Ya ayat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu bersyukur, maka Allah memberikan nikmat, menambahkan nikmat. Tapi kalau mau kamu itu berkufur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu itu kufur terhadap nikmat ini, kamu akan
ngomongkeun ieu bapak si bapak jadi kieu cenah. Gitu. Jadi ibu bapak bukan berarti harus jatuh pakai ini, pakai modal sebagainya itu. Bahkan ada 3 waktu menasihati anak efektif. Yang pertama lagi makan, yang keduanya lagi sakit, yang ketiganya lagi bepergian. Itu suka saya lakukan. Anak lagi sakit, diupahannya gitu, karena setelah itu kita masukkan sehat. Yang kedua ketika bepergian, kemana aja gitu kita sampaikan nasihat. Tapi kalau overtime banyak kecek usaha gangan senang di mobil sedang safari nasihati di awal ini tapi kun ke kanan tuh nasihat keburu dua itu namanya tuh overdosis nasihatnya juga ya. Yang selanjutnya yang keempat fungsi dari rumah itu adalah al-maskanah. Nah, urusan maskana ibu bapak pernah ngadangu sakinah. Nah, sakinah itu kan tentrem, tintrim, tenang, damai. Maskana, jadikan rumah itu sebagai tempat nu tintrim, yang tenang, yang damai, harmonis, bukan harmonika gitu ya. Kalau harmonika kan ngek itu harmonika. Maksudnya apa? Rumah itu harus menjadi tempat yang betah untuk anggota keluarga. Ulah ieu mah si bapak datang dari pekerjaan jam 5, kata si ibu teh, si bapak teh omongan deui ieu mah. Pokoknya ketemu dengan si bapak teh jiga si Tom and Jerry gitu ya. Anak juga lagi nonton TV, si bapak yuk aja kita nontonnya nanti di tetangga aja. Nah, kenapa si bapak datang? Biasanya harusnya ibu senang, ayah. Anak itu senang juga, ayah bawa apa kan gitu. Ya mah kalatan sarariun. Kenapa? Karena sangat mungkin bapak tuh tesomean, bapak tuh tangan besi. Datang, tok serius. Ayo temen di kalian. Nah, katanya pamalan kaki. Nah, coba cari. Udah si mama teh langsung cari. Tengah akhir. Udah, gak akan nyaman buat istri. Gitu ya. Termasuk si bapak juga, kalau misalnya bapak tuh harusnya bekerja berangkat jam 7, sudah berangkat dari rumah. Jam 7:30 masih kena cicing, begitunya balik nyomong-nyomong gitu lah. Kata si ibu teh, ya kenapa belum pergi? Tuh, insya Allah sebentar lagi nih ke Umi, ini ayah tuh udah sabar di rumah teh. Nah itu tuh sudah menjadikan rumah sebagai maskana. Ibu teh ulah sewot, tuh si bapak teh betah di rumah. Ya, tapi bukan gara-gara si bapaknya pangadulan ya. Namun pangadulan pemalas itu betul, itu si bapak perlu diusir. Tapi kalau si bapak itu memang dia itu